Apa yang dimaksud dengan tendensi sentral, yaitu bahwa ada kecenderungan dalam suatu distribusi frekuensi itu, frekuensi atau cacah yang paling tinggi itu ada di sentral atau tengah, sementara mulai berkurang atau mengecil itu pada nilai minimum dan maksimumnya. Jadi makin ke pinggir itu makin mengecil, tapi makin ke tengah makin banyak frekuensinya. Nah, kemudian siapa saja yang bisa dianggap mewakili tendensi sentral ini? Yang pertama tentu saja min atau rata-rata, kemudian yang kedua modus atau frekuensi yang paling tinggi dari suatu nilai, kemudian median atau titik tengah atau nilai yang membatasi 50% suatu distribusi frekuensi bagian bawah dengan 50% suatu distribusi frekuensi bagian atas. Jadi 3 hal ini yang akan kita bahas, tapi untuk pemahamannya kita kupas tentang min-nya dulu atau rata-ratanya dulu. Jadi nanti yang sering mewakili tendensi sentral itu ada 3, min, mode, dan median. Min kita tahu rata-ratanya berapa, mode adalah nilai yang paling banyak frekuensinya, median adalah suatu nilai yang membatasi 50% kelompok bawah suatu distribusi frekuensi, kemudian 50% kelompok atas suatu distribusi frekuensi. Min atau rata-rata secara harfiah itu jumlah nilai sekelompok subjek atau individu, kemudian dibagi jumlah anggota individu di dalam suatu kelompok tersebut. Jadi misal suatu kelompok itu terdiri dari Amir, Badrun, dan Cicak, masing-masing memiliki nilai 24, 25, dan 26, maka min-nya adalah 24 ditambah 25, kemudian ditambah 26 dibagi 3. Nah, itu rata-ratanya ketemu 25 ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka bisa kita tulis itu sumasi atau jumlah X1 ditambah X2 ditambah X3 dibagi N. Nah, N dalam hal ini adalah 3, maka di situ bisa kita ringkas lagi. X1 tambah X2 tambah X3 itu sigma X dibagi N. Tapi bisa terjadi dalam suatu distribusi frekuensi, suatu nilai itu tidak hanya memiliki satu frekuensi, tapi lebih. Misalnya kita lihat contoh di bawah ini ya. Ini 23-nya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian 25-nya ada 1, 2, 3. Kemudian 24-nya dulu ya, 24-nya 2. 26-nya itu berapa? 1. Kemudian 2. 27-nya 3. Sehingga kalau dihitung, maka 23 kali 3 tambah 24 kali 2 tambah 25 kali 3 tambah 26 kali 2 tambah 27 kali 3 dibagi semua jumlahnya berapa ini? 13 orang ya. Ya, itu dibagi 13 orang.
Ini bisa kita lihat pada contoh soal. Di sini ada sekumpulan nilai. Jadi sekumpulan nilai sekitar berapa itu? 6 kali 5 ya. 6 kali 5. Jadi benar, 6 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 6 kali 5, 30 orang. Nah, tentu saja yang pertama kali kita tuliskan, kita buat kolom-kolomnya, yaitu X, kemudian frekuensi kali X. Kita tulis nilai yang paling tinggi, kemudian dikurangi 1 sampai nilai yang paling rendah. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 27, 23, 22, 21, 20. Nah, frekuensinya tinggal kita cari. 30 ada 1 orang. 29 itu ada di kolom 2 ya, baris keempat. 1 juga. 28 juga begitu. Ada 1, kemudian 2 di kolom keempat sama kolom kelima. Kemudian 27 juga ada berapa? 1, kemudian 2 itu di kolom 1, 2 itu kolom 2, terus kolom 4 jadi 3. 26 ada 4, kolom 1 ada 1, kolom 2 nggak ada, kolom 3 nggak ada, kolom 4 1, 2, terus kolom kelima nggak ada. Ada 4 ya, 4, kolom 1 nggak ada, kolom 2 ada berapa itu? Nggak ada, kolom 3 1, kolom 26 ya berapa ini? Oh ya, 1, 4 ya, benar ya. Kemudian 25-nya ada 8 dan seterusnya, sehingga kalau kita hitung itu 30. Nah, kemudian tentu saja kita cari hasil kali antara nilai dengan frekuensinya fx. 30 kali 1, 30, 29 kali 1, 29, 28 kali 2, 56, 27 kali 3, 81, 26 kali 4, 26, 104 ya, 25 kali 8, 200, 24 kali 4, 96, 23 kali 3, 69, 22 kali 2, 44, 21 kali 1, 21, 20 kali 1, 20. Nah, kalau kita jumlah 750, hanya 3, maka 750 dibagi 30, 29. Nah, inilah mencari min atau rata-rata. Dan mungkin ada cara yang lebih mudah lagi. Cara lain dalam menghitung min itu menggunakan minterkaan. Jadi kita buat kolom 4 kolom. Kolom pertama nilai, kolom kedua itu x aksen, x-nya kecil ya, deviasi x aksen. Kemudian frekuensinya, kemudian hasil perkalian antara frekuensi kalikan x aksennya nih. Minterkaan di sini kita bisa menerka pada setiap nilai. Apakah letak min itu ada di mana? Nah, kemudian misalnya kita terka min atau rata-rata itu terletak di 25 ya, sehingga
di X aksennya itu kita tulis 0 di kolom sebelahnya ini. Nah, untuk nilai yang di atas 25, maka kodenya plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Di sini tidak saya berikan angka plus karena setiap nilai yang nyampak, yang nyata, itu selalu positif ya. Jadi nilai positif itu jarang sekali ditulis tambahan plus. Kemudian yang di bawah 25 untuk X aksennya itu minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan minus 5. Nah, kemudian frekuensinya sama. Nah, sehingga kode tadi dikalikan frekuensinya. 5 kali 1, 5, 4 kali 1, 4, 3 kali 2, 6, 2 kali 3, 6, 1 kali 4, 4, 0 kali 8, 0, minus 1 kali 4, minus 4, minus 2 kali 3, minus 6, minus 3 kali 2, minus 6, minus 4 kali 1, minus 4, minus 5 kali 1, minus 5. Nah, kemudian dijumlah ini, sigma F X aksen. Kita hitung yang plus itu 9, terus tambah 6, 15, tambah 6, 21, tambah 4, 25. Nah, ini sama yang ke bawah itu, minusnya 4, 10, 16, terus 20, 25. Utang 25, punya uang 25, jadi sigma Fx-nya 0. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya. Ini minnya, ini kurang tanda topi ya, topi di atas itu. Sigma Fx aksen dibagi N, terus kemudian kali 1. Nah, kemudian ditambah min terkaannya. Nah, ini karena 0 dibagi berapapun juga tetap 0. Jadi tidak ada dibagi 30 ya, tidak ada 0. Nah, 0 kali 1, loh 1 dari mana? Kita tahu bahwa pada distribusi frekuensi tunggal bahwa setiap nilai diwakili oleh nilai itu sendiri, sehingga lebar kelasnya hanya 1. Nah, itu 1 kali 0, 0 tambah 25 tetap 25. Nah, ini bisa Anda coba nanti kalau misalnya Anda menerka di katakanlah 21 ya, Anda menerka di 21. Nah, konsekuensinya sigma X ini 0, yang di bawah ini minus 1, kemudian yang di atas 21 ini plus semua, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9 untuk yang 30. Nah, nanti tinggal dikalikan frekuensinya, ketemu sigma X, kemudian dimasukkan ke rumus. Nah, itu kalau tidak mau menggunakan angka-angka banyak, lebih baik menggunakan min terkaan. Ini cepat sekali. Itu ya. Oke.